mendirikan salat, mengeluarkan zakat, percaya dengan Rasul-Rasul, bahkan kalian memuliakan Rasul-Rasul utusan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La ukaffiranna ankum sayi'atikum." Maka benar-benar kami akan menghapus semua dosa-dosa kalian. Wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan kami akan memasukkan kalian ke dalam surga yang di dalamnya, di bawahnya itu ada air yang mengalir. Ini balasan dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang melakukan 4 perkara: mendirikan salat, menunaikan zakat, percaya kepada Rasul-Rasul, jangan ta'zim, memuliakan, menghormati. Bukti memuliakan dan menghormati dengan selalu membaca sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak butuh tiang untuk dihormati. Yang Rasulullah butuhkan bagaimana cara kita menta'zim, menghormati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana para sahabat menghormati Rasulullah, begitu juga kita menghormati Rasulullah. Bagaimana Sayyidina Abu Bakar Siddiq lebih mengutamakan ta'zim daripada syariat, begitu juga kita selalu mengikuti Sayyidina Abu Bakar untuk berta'zim kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ini kan Sayyidina Abu Bakar bukan Nabi yang disuruhkan taat sama Nabi. Ingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ati'ullah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum." Menafsirkan ayat ini, "Alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ur rasyidin, adu 'alaihi bin nawajid." Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu termasuk daripada khulafa'ur rasyidin. Adu 'alaihi bin nawajid, kata Rasulullah, dikit apa-apa yang mereka lakukan itu dengan gigi geraham. Maksudnya apa? Pegang apa yang mereka lakukan, jangan lepaskan. Kalau Sayyidina Abu Bakar berbuat demikian, kita diperintahkan untuk ikut seperti ini, isyarat daripada Rasulullah. Dan yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, syiar Allah yang paling agung di permukaan bumi ini, tiada lain dan tidak bukan adalah Allah munculkan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di permukaan bumi. Ini adalah syiar. Dengannya kita mengetahui siapa itu Allah. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, maka tidak mungkin kita bersempat tinggal di tempat ini. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, mungkin kita tidak tahu salat, kita tidak tahu Nabi, tidak tahu Allah Subhanahu wa taala, tidak tahu syariat, tidak tahu hukum. Bahkan mungkin kita sampai sekarang masih menyembah berhala. Nah, syiar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini yu'azzim. Agungkanlah. Fa'innaha min taqwal qulub, karena sesungguhnya itu adalah merupakan manifestasi ketakwaan di dalam hati kita. Ini kalau orang yang mau mengajak memuliakan Rasulullah SAW, mengikuti bahwasanya di dalam hatinya ada ketakwaan kepada Rasulullah SAW. Terakhir, ini masalah hukum daripada Nabi SAW. Hikmah daripada maulid Nabi SAW. Tidak panjang. Satu cerita tentang maulid Nabi Muhammad SAW. Kalau memang kita cinta nih, saya yakin kita semua cinta sama Rasulullah SAW. Sangat cinta dengan Rasulullah SAW. Bukti cinta seseorang kepada Rasulullah SAW adalah dengan mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW. Seorang sahabat yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, tatkala Nabi SAW meninggal dunia, Sayyidina Abu Bakar Siddiq datang ke rumahnya Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah ini anak daripada Sayyidina Abu Bakar. Jadi Sayyidina Abu Bakar ini adalah mertua daripada Nabi SAW. Setelah Rasulullah meninggal, Sayyidina Abu Bakar datang ke rumahnya Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, ya Aisyah, wahai Sayyidatuna Aisyah, saya ini sudah melakukan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah saya lakukan. Apakah masih ada satu sunnah yang belum dikerjakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang saya belum kerjakan? Yang pernah dikerjakan oleh Nabi saya belum kerjakan. Adakah sunnah itu?" Kata Sayyidatuna Aisyah, "Wahai ayah, semua sunnah Nabi saya lihat sudah pernah engkau lakukan, kecuali satu yang belum pernah kau lakukan." Apa itu? Kata Sayyidina Abu Bakar. Kata Sayyidatuna Aisyah, wahai ayahku, sesungguhnya setiap pagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu pergi ke pasar. Di Madinah ada satu pasar. Di sana pasarnya antara orang Yahudi, orang Muslim itu gabung di situ. Rasulullah setiap pagi datang
tersebut. Di sana ada seorang Yahudi yang matanya buta dan dia sudah tua. Nabi SAW sering memberi makan kepada orang tersebut. Maka Sayyidina Abu Bakar ketika mendengar ada hal yang belum pernah dikerjakan, Sayyidina Abu Bakar mengambil roti, kemudian dia pergi ke pasar yang telah ditunjukkan oleh Sayyidatuna Aisyah, di mana di sana ada seorang Yahudi. Dari kejauhan dilihatnya ada orang Yahudi di pinggir daripada pasar tersebut. Dilihatnya orang ini buta, berarti sama dengan apa yang disyaratkan oleh Sayyidatuna Aisyah. Pengemis ini buta dan yang selalu keluar dari ucapannya adalah memaki Rasulullah SAW. Jangan percaya Muhammad itu pembohong. Muhammad itu tukang sihir, jangan percaya. Ini orang Yahudi buta, pengemis ini di pinggir sudut kota, di sudut pasar Madinah, selalu mencaci Nabi Muhammad SAW dan dia tidak tahu. Rupanya orang yang sering memberi makannya setiap pagi adalah Nabi Muhammad. Sayyidina Abu Bakar datang menghampiri orang tua yang buta tersebut, orang Yahudi. Merasakan ada orang yang datang mendekati dia. Si buta Yahudi ini pun berkata, "Man anta, siapa engkau?" Kata Sayyidina Abu Bakar, "Aku adalah orang yang setiap pagi memberi makan kepadamu." Rupanya ini orang tidak dengar kalau Nabi sudah meninggal. "Wajah marhaban, terima kasih, engkau sudah sering memberikan makan kepada saya setiap pagi dan sore. Satu pesan kepadamu, jangan kau percaya yang namanya Muhammad. Muhammad itu bukan sihir. Muhammad itu bukan musuh. Coba lihat dimaki Nabi Muhammad." Sayyidina Abu Bakar menangis, dalam hatinya mengatakan, "Subhanallah Rasulullah." Walaupun dia dicaci dan dimaki, dia tidak pernah membalas kekian dengan kekian. Kemudian Sayyidina Abu Bakar mengambil roti tersebut, memasukkan ke dalam mulut si buta tadi. Sambil di dalam mulut itu orang yang ini berkata, "Ya hada, wahai orang ini, sesungguhnya engkau bukanlah orang yang sering memberi makan kepada." Sayyidina Abu Bakar kaget, dari mana yang ketahui? Ini buta, mana yang ketahui? Dibilang, "Wahai pemuda," kata orang buta ini, "sesungguhnya orang yang setiap pagi datang kepadaku memberi makan kepadaku, sebelum dia memasukkan roti ke dalam mulutnya, terlebih dahulu dia punya itu makanan, karena dia tahu saya sudah tidak memiliki gigi lagi." Coba lihat akhlaknya Rasulullah SAW. Dicaci, dimaki, tapi masih sempat memberi makan tanpa memberitahukan identitasnya, bahkan dilayani terlebih dahulu. Dan orang ini tidak sadar kalau yang melayani dia adalah orang yang sering dia caci. Maka Sayyidina Abu Bakar mendengar ucapan orang ini, menangis Rasulullah SAW. Menangis Sayyidina Abu Bakar. Orang ini berkata, "Ya, mari buktikan apa yang membuatmu menangis." Kata Sayyidina Abu Bakar, "Ketahuilah sesungguhnya orang yang setiap pagi memberi makan kepadamu itu adalah Muhammad. Orang yang sering kau caci, orang yang sering kau maki." Kata orang itu, "Begitu mulia ahlak seorang Nabi ini. Wahai Sayyidina Abu Bakar, saksikanlah. Sesungguhnya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad saudaramu. Muhammad adalah temanmu, itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Orang ini masuk Islam di tangan Sayyidina Abu Bakar karena mencermati akhlak daripada akhlak Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini akhlak daripada akhlak Rasulullah yang harus kita contoh. Bertetangga, bersahabat, kita tidak pernah pamrih sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal tersebut. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah, hai Muhammad, orang-orang yang mencintaiku, maka ikutilah aku, kata Rasulullah. Kalau kalian mencintai Allah, ikutilah Nabi. Bagaimana Rasulullah SAW bermuamalah, demikianlah kita seharusnya bermuamalah dengan orang-orang. Karena Rasulullah adalah Rasul teladan yang sangat baik. Mungkin cuma ini yang bisa Al-Fagir sampaikan, dan kurangnya Al-Fagir mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.